Teman-teman, beberapa hari ini kita mendengarkan berita kalau TOWR atau Sarana Menara Nusantara sedang melakukan right issue. Namun, hal yang tidak wajar adalah harga saham right issue-nya ternyata lebih mahal dari harga saham yang ada di market. Di video ini saya akan menganalisa bagaimanakah right issue dari TOWR. Video ini tentunya penting buat kamu pemegang saham dari TOWR ataupun bukan ya, karena kamu bisa belajar bagaimana cara untuk melakukan analisa pada emiten yang sedang melakukan right issue. Jadi tonton video ini sampai akhir. Oke, jadi biasanya itu right issue itu harga sahamnya di bawah dari harga market. Namun kali ini sedikit beda ya. Kalau right issue dari TOWR atau Tower itu ternyata di atas harga marketnya. Di sini terlihat ya bahwa harga TOWR di market pada Selasa 15 Juli itu adalah 585. Sedangkan harga dari right issue-nya itu adalah 680. Artinya di atas dari harga yang ada di market. Oke, analisis saya ini datanya diambil dari prospektus right issue TOWR sendiri. Dari sini terlihat bahwa jumlah saham yang diterbitkan saat right issue adalah sekitar 8 miliar lembar saham. Dengan rasio HMETD atau hak memesan efek terlebih dahulunya adalah setiap pemegang 619 lembar saham, maka memiliki HMETD sebesar 100 lembar saham. Atau perbandingannya adalah 619 banding 100. Dengan harga pelaksanaannya adalah Rp680. Kemudian periode perdagangan atau kita dapat melakukan exercise-nya atau dapat menebus right issue-nya adalah yang paling bawah yaitu 14 sampai 18 Juli 2025. Oke ya, jadi right issue itu dikatakan baik atau tidak itu sebenarnya menurut saya bukan dari harga right issue-nya lebih bawah atau lebih atas gitu ya. Namun yang perlu kita perhatikan itu sebenarnya ada 3 hal. Saya nanti akan membahas semuanya. Yang pertama adalah penggunaan dana right issue itu adalah untuk apa? Oke, dari sini kita lihat ya bahwa penggunaan dana right issue TOWR ini nantinya akan digunakan perseroan untuk meningkatkan kepemilikan sahamnya di Protelindo. Jadi Protelindo itu adalah entitas anak atau anak perusahaan yang 99,99% sahamnya itu dimiliki oleh Tower atau TOWR. Sehingga dana dari right issue itu nantinya akan digunakan oleh Tower untuk mengambil bagian atas penerbitan saham baru oleh Protelindo. Gitu. Jadi ceritanya adalah Protelindo itu sebagai anak usaha TOWR ini akan menerbitkan saham baru. Nah, saham baru dari Protelindo ini akan dibeli oleh Tower. Nah, cara mendapatkan dana ini adalah dengan Tower melakukan right issue ya. Jadi right issue-nya dapat dana, dananya untuk membeli saham di anak usahanya sendiri yang namanya adalah Protelindo. Oke, kalau di sini dilihat bahwa Tower atau Sarana Menara Nusantara ini sebelumnya memiliki 3,3 miliar lembar saham Protelindo atau 99,99% gitu ya. Namun Protelindo itu akan menerbitkan saham baru gitu ya, menerbitkan saham baru dan akan dibeli oleh Sarana Menara Nusantara atau TOWR. Jadi nantinya TOWR itu juga memiliki saham dari Protelindo sebanyak 58,3 miliar atau 99,99% gitu ya. Kemudian dana dari Protelindo itu digunakan untuk apa?
di sini terlihat bahwa dana yang diperoleh Protelindo ini akan digunakan oleh Protelindo untuk membayar seluruh atau sebagian besar pokok utang Protelindo. Gitu ya. Jadi Protelindo itu memiliki hutang di beberapa bank. Ini hanya saya tampilkan satu saja, tapi sebenarnya hutangnya ada beberapa bank. Kalian bisa lihat sebenarnya di prospektus itu. Nah, karena dia memiliki hutang, maka untuk mendapatkan dana untuk membayar hutang Protelindo ini, maka Protelindo menerbitkan saham baru dan nantinya akan dibeli oleh Tower, gitu ya. Nah, Tower itu cara mendapatkan uangnya dengan cara melakukan right issue, gitu. Kemudian bagaimanakah resiko utama dari Tower kalau dia tidak melakukan right issue? Di sini resiko utama dari Tower itu adalah grup itu menghadapi kompetisi yang ketat dan persaingan harga dalam industri penyewaan infrastruktur telekomunikasi. Grup itu menghadapi persaingan dengan penyedia infrastruktur telekomunikasi lainnya. Mengingat bahwa industri infrastruktur telekomunikasi itu bersifat padat modal, memerlukan kemampuan operasional yang baik, dan memerlukan hubungan yang kuat dengan para operator telekomunikasi. Maka tidak mudah bagi pemain-pemain baru untuk masuk dalam industri ini. Oke ya, jadi sini kita lihat ya bahwa tower itu bisnisnya itu adalah penyewaan tower dan fiber optik. Dan bisnis ini itu sebenarnya adalah padat modal. Kenapa? Karena tower sendiri harus membangun tower dan fiber optiknya dulu. Kemudian kalau sudah ada baru disewakan kepada provider seperti Telkomsel, XL, Indosat dan sebagainya gitu ya. Jadi tentunya membutuhkan modal yang besar untuk membangun tower dan fiber optik. Oke, selain itu juga di bidang ini TOWR itu bukan pemain tunggal. Kenapa? Karena kita tahu ada pemain lainnya yaitu ada Tepic, ada juga Mtel gitu ya. Itu juga pemain besar sehingga tower itu membutuhkan dana yang cukup besar juga agar dia menjadi market leader gitu ya. Kemudian ada beberapa ancaman lainnya yaitu adalah merger dari perusahaan pelanggannya. Kita tahu bahwa kemarin itu ada merger antara XL dan Smartfren. Gitu. Itu adalah pelanggan dari TOWR. Salah satunya adalah XL dan Smartfren. Artinya apa? Sebelum mereka merger, maka satu tower ini bisa disewakan kepada XL dan Smartfren. Jadi penyewanya bisa dua. Namun apabila XL dan Smartfren itu melakukan merger, berarti menjadi satu, maka satu towernya Sarana Menara Nusantara ini yang menyewa tinggal satu. Karena pelanggannya, customernya itu sudah melakukan merger. Ini adalah salah satu ancaman lainnya. Selanjutnya ada juga resiko dari perkembangan teknologi. Contohnya adalah perkembangan dari teknologi 4G ke 5G. Artinya apa? Lah, tower itu sebagai penyedia sarana telekomunikasi, kalau ada pergantian teknologi dari 4G ke 5G, otomatis tower akan menambah device-nya, alat-alat sehingga bisa digunakan pada teknologi 5G. Tentu itu membutuhkan modal tambahan juga. Dan lain-lain. Tentu banyak sekali resiko yang dihadapi oleh TOWR. Sebenarnya red issue yang disukai oleh investor itu adalah red issue yang digunakan untuk ekspansi, bukan untuk hutang. Nah, namun ini sedikit tricky di TOWR karena red issue dari TOWR ini memang dananya digunakan untuk membeli saham di anak usahanya. Namun dana yang diterima oleh anak usahanya ini nantinya akan digunakan oleh anak usahanya untuk membayar hutang. Gitu ya. Namun perlu diingat juga bahwa TOWR ini bisnisnya padat modal seperti yang pernah saya bahas tadi. Dan juga kita harus mempertimbangkan juga dari aset dan revenue TOWR yang beberapa tahun cenderung mengalami kenaikan
dan juga harga sahamnya cenderung turun gitu ya. Kemudian valuasi dari TOWR ini juga cenderung lebih murah daripada sektor yang sama. Oke, kemudian hal yang perlu diperhatikan dalam right issue yang kedua adalah nilai buku setelah right issue, gitu ya. Jadi nantinya kita akan membandingkan nilai buku sebelum right issue dengan nilai buku setelah right issue. Ya, dari sini terlihat ya bahwa jumlah saham awal atau sebelum right issue itu adalah 51 miliar lembar saham. Sedangkan jumlah saham right issue-nya itu adalah 8 miliar lembar saham. Harga saham pada 15 Juli 2025 adalah Rp585, sedangkan harga saham right issue-nya adalah lebih mahal yaitu Rp680. Sehingga market cap saat ini adalah tentunya jumlah saham saat ini yaitu 51 miliar dikalikan harga saham kali ini yaitu 585 atau sama dengan 29,8 triliun. Sedangkan ekuitasnya saat ini adalah 19,6 triliun. Ya, ekuitas ini nanti Bapak Ibu sebenarnya bisa lihat di laporan keuangan gitu ya. Kemudian PBV atau price to book value-nya berarti adalah market cap saat ini dibagi ekuitas saat ini. Jadi market cap-nya adalah saat ini 29,8 triliun dibagi dengan ekuitasnya yaitu 19,6 triliun. Hasilnya adalah 1,52 ya, PBV saat ini adalah 1,52. Selanjutnya, bagaimanakah nilai buku setelah right issue? Tentu jumlah saham setelah right issue itu adalah jumlah saham awal atau sebelum right issue ditambah dengan jumlah saham saat right issue, yaitu 51 miliar tambah 8 miliar. Totalnya adalah 59 miliar lembar saham. Kemudian dana yang terkumpul saat right issue berarti tentunya adalah jumlah saham right issue yaitu 8 miliar dikalikan harga right issue-nya yaitu adalah 680. Hasilnya adalah 5,496 triliun gitu ya. Namun perlu diingat ya bahwa nilai ini sebenarnya masih dipotong emisi karena ada biaya-biaya lainnya gitu ya. Jadi setelah dipotong emisi, dana yang terkumpul nantinya adalah 5,492 triliun. Ini ada di prospektus gitu ya. Selanjutnya, market cap setelah right issue adalah jumlah saham total atau jumlah saham setelah right issue, yaitu adalah 59 miliar lembar saham dikalikan harga saham yaitu 585, hasilnya adalah 34,57 triliun. Sedangkan ekuitas total itu adalah ekuitas awal ditambahkan dana right issue yang terkumpul. Ekuitas awal tadi kan 19,6 triliun, kemudian dana yang diperoleh dari right issue itu adalah 5,49 triliun, sehingga nantinya ekuitas totalnya adalah 25,1 triliun. Sehingga PBV atau price to book value-nya setelah right issue adalah market cap dibagi ekuitas. Market cap-nya adalah 34,57 triliun, sedangkan ekuitasnya adalah 25,1 triliun. Sehingga PBV-nya setelah right issue adalah 1,38. Dengan begini, maka kesimpulannya adalah apabila asumsi harga sahamnya sama, maka PBV sebelum right issue itu adalah 1,52 dan PBV setelah right issue adalah 1,38. Artinya PBV setelah right issue itu menjadi lebih kecil atau harga
valuasinya itu berarti lebih murah setelah terjadinya right issue gitu ya. Jadi yang terpenting itu sebenarnya bukan harga dari right issue-nya itu mahal atau tidak, namun faktor yang kedua tadi adalah nilai buku dari saham itu setelah right issue itu apakah valuasinya lebih bagus atau lebih buruk gitu ya. Dan tadi hasilnya adalah setelah right issue maka PBV-nya semakin kecil. Oke, selanjutnya hal yang perlu diperhatikan dalam right issue yang ketiga itu adalah apakah ada standby buyer-nya atau tidak. Oke, kalau dari sini kita lihat bahwa SAI atau SAI gitu ya. SAI itu adalah Sabta Adhikari Investama, itu adalah pemegang 52,46% dari TOWR, itu tidak akan melakukan HMETD. Jadi tidak akan mengambil hak memesan efek terlebih dahulu. Jadi dia tidak akan membeli right issue-nya. Kemudian pemegang terbesar kedua yaitu DIA atau DIA, itu adalah Dwi Muria Investama Andalan. Dia memegang 8,33%, itu menyatakan akan melakukan seluruh HMETD yang akan diperolehnya. Ya, jadi pemegang pertama yaitu SAI itu tidak akan mengambil right issue-nya, sedangkan pemegang saham terbesar kedua yaitu dia itu akan mengambil. Kemudian bagaimanakah kalau masyarakat kita dan juga SAI itu tidak mengambil haknya dalam right issue, maka apakah ada standby buyer-nya atau tidak? Ya, di sini ternyata ada. Jadi yang mengambil atau yang berlaku sebagai standby buyer-nya adalah dia. Dia itu adalah PT Dwi Muria Investama Andalan. Itu ya. Jadi di sini tertulis bahwa dia sebagai pembeli siaga yang akan membeli seluruh sisa saham baru sebanyak 7,397 miliar lembar saham gitu ya. Jadi dari sini kesimpulannya adalah dia atau PT Dwi Muria Investama Andalan itu berlaku sebagai standby buyer. Selanjutnya pertanyaannya adalah SAI dan dia itu siapa sebenarnya? Oke, setelah dicari tahu bahwa SAI itu adalah di belakangnya adalah keluarga Hartono atau yang mempunyai grup Jarum gitu ya. Sedangkan pemegang saham terbesar kedua yaitu dia atau Dwi Muria Investama Andalan itu adalah sama, yaitu perusahaan investasi utama grup Jarum. Jadi baik SAI atau dia itu sama-sama belakangnya adalah grup Jarum. Gitu. Artinya dari sini maka kita tahu bahwa standby buyer-nya itu adalah grup Jarum. Oke, kemudian bagaimanakah kepemilikan saham saat ini di Tower TOWR? Di sini terlihat bahwa saat ini PT SAI atau Sabta Adhikari Investama itu memiliki 52,46% saham TOWR, sedangkan PT Dia atau Dwi Investama Andalan itu memiliki 8,33% lembar saham. Dan masyarakat itu memiliki 37,29%. Selanjutnya, berikut adalah asumsi atau skenario apabila seluruh pemegang saham termasuk dia dan masyarakat melakukan haknya untuk memberi saham baru, kecuali SAI. Jadi SAI tidak akan membeli saham baru atau tidak akan melaksanakan HMETD. Oke, dari sini terlihat ya bahwa PT Sabta Adhikari Investama atau SAI itu awalnya memiliki 52,46%, tapi karena dia tidak mengambil haknya atau tidak membeli right issue-nya, maka sahamnya terdilusi menjadi 45,29%.
Sedangkan PT Dwi Muria Investama Andalan atau DIA, sahamnya yang awalnya 8,33%, namun dia membeli right issue haknya dan juga dia membeli right issue dari PT Sabta Adhikari Investama karena dia sebagai standby buyer-nya, maka kepemilikannya naik menjadi 15,66%. Sedangkan masyarakat apabila melakukan haknya untuk membeli saham baru semua, maka persentasenya tetap. Itu awalnya 37,29%, saat ini juga atau setelah right issue juga kalau membeli semua tetap, yaitu 39,39%. Namun asumsi ini sepertinya akan susah terwujud ya, karena harga saham right issue-nya itu lebih mahal dari harga di pasar atau harga di market. Jadi menurut saya skenario ini tidak akan terjadi. Skenario yang mungkin terjadi adalah asumsi bahwa seluruh pemegang saham termasuk SAI dan masyarakat tidak melakukan haknya untuk membeli saham baru. Jadi semuanya tidak ada yang menebus right issue-nya. Namun dia sebagai pembeli siaga atau standby buyer itu membeli seluruh saham baru. Ya, ini mendekati ini mungkin terjadi ini. Jadi apabila itu terjadi, maka tentu SAI atau Sabta Adhikari Investama itu sahamnya terdilusi, yaitu 52,46 menjadi 45,29%. Masyarakat itu yang tadinya 39,29% menjadi terdilusi juga menjadi 32,19%. Lah, namun karena ini standby buyer-nya membeli saham seluruhnya, maka yang tadinya 8,33% sekarang adalah menjadi 20,86%. Oke ya, perlu diingat ya ini bahwa keduanya baik SAI dan DIA itu keduanya di belakangnya adalah grupnya Jarum gitu ya. Jadi kita yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa penjumlahan dari keduanya ya. Jadi yang sebelum right issue maka baik penjumlahan dari SAI dan DIA itu adalah 52,4 tambah 8,3 yaitu 60,7%, gitu ya, sekitar segitu. Namun setelah right issue, maka kepemilikan mereka apabila masyarakat tidak ada yang menebus dan dia itu sebagai standby buyer, maka kepemilikannya menjadi 45,2 tambah 20,8. Hasilnya adalah 66% gitu ya. Jadi menjadi 66%. Jadi yang tadinya sekitar 60%, sekarang setelah right issue bisa menjadi 60,6%. Jadi kesimpulannya bahwa right issue TOWR yang harganya lebih mahal daripada harga market saat ini itu sebenarnya bukan ditujukan oleh investor retail atau kita gitu ya. Namun ini adalah strategi dari Jarum Group untuk melakukan penambahan modal atau menyuntikkan dana kepada perseroan gitu ya, sehingga dana perseroan lebih kuat. Dan juga untuk menguatkan posisi mereka atau posisi Jarum Group sebagai pemegang saham terbesar. Gitu ya. Pertanyaannya, apabila kita memiliki HMETD, apakah kita lebih baik menebus sahamnya atau saham right issue-nya, atau kita lebih baik membeli saham di market normal? Kalau menurut saya, ya tentu kita kalau ingin menambahkan persentase atau kepemilikan lembar saham kita, maka lebih baik membeli di market yang harganya lebih murah. Artinya kita tidak usah mengikuti right issue dari TOWR karena harga right issue-nya lebih mahal gitu ya. Namun apabila kalian investor pemula yang belum melakukan
belum pernah melakukan red issue, ya kalian bisa mengambil 1 atau 2 lot kecil saja untuk sebagai pengalaman kalian dalam melakukan red issue. Namun apabila pembelian banyak, maka pilihlah saham yang lebih murah. Dalam hal ini adalah kita membeli di market yang harganya lebih murah daripada harga red issue-nya. Oke, tadi adalah bahasan tentang red issue dari TOWR. Tentu untuk menentukan apakah TOWR saham yang bagus atau tidak, tentu kita tidak hanya melihat dari red issue-nya, tapi kita harus melihat faktor lainnya juga gitu ya. Disclaimer bahwa ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual suatu saham, jadi kalian harus melakukan analisa secara mandiri. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, karena di channel ini saya akan membahas semua hal tentang investasi saham.